Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial kali ini, yaitu Flutter 1 pendahuluan. Pada materi kali ini kita akan membahas apa itu Flutter dan bagaimana cara berikutnya, yaitu kita men-setup lingkungan pengembangan. Nanti apa sih yang kita butuhkan agar bisa siap mulai ngoding dengan Flutter. Nah, yang pertama adalah apa itu Flutter. Flutter merupakan framework untuk development aplikasi yang dibuat oleh Google, dan ini merupakan multi platform. Artinya dengan kita menggunakan Flutter itu bisa run untuk Android, untuk iOS, untuk web, untuk Linux, untuk Mac, dan untuk Windows. Jadi dengan kita ngoding di satu platform ini, itu nanti bisa run di banyak platform, dan itu tentunya bisa meringankan beban kita ya, dan nanti target aplikasi yang kita buat itu akan menjadi semakin luas jangkauannya. Flutter sendiri semakin menanjak popularitasnya, dan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi Android yang ada di Play Store itu dibangun dengan menggunakan Flutter. Tahapan yang berikutnya yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mulai menggunakan Flutter. Dan kita bisa lihat di dalam doc ya, teman-teman silakan mengakses flutter.dev dan kita lihat install Flutter di sini. Nah, Flutter sendiri untuk developmentnya itu teman-teman bisa menggunakan Windows, Mac OS, Linux, ataupun Chrome OS. Biasanya sih yang paling sering ya ini ya, tiga ini ya, Windows, Mac, ataupun Linux. Untuk saya sendiri misalnya di sini saya menggunakan Linux ya, dan ini misalnya kalau teman-teman menggunakan Windows bisa ikuti panduan yang ada di sini. Karena ini saya menggunakan Linux ya, berarti tidak bisa. Nah, teman-teman bisa melihat panduan di sini detail, atau teman-teman bisa melihat di dalam blog saya di sini. Kemudian di dalam series di sini ada mobile app Flutter dan masuk ke dalam pendahuluan. Nah, ini saya jelaskan secara detail untuk persiapan lingkungan pengembangan di Windows itu butuh apa saja. Yang pertama misalnya butuh Java, diinstal dulu, kemudian Android Studio diinstal, dan kemudian Android Studio itu kan dia butuh namanya command line tool ya. Ini yang wajib karena di tahapan instalasi SDK pertama ya, atau Android Studio pertama itu yang Android command line tools ini belum diinstal. Jadi harus kita install di sini. Kemudian berikutnya menginstal Flutter, itu tinggal ekstrak saja karena untuk Flutter sendiri datang dalam bentuk arsip, jadi bukan installer tapi arsip. Kemudian nanti didaftarkan untuk pad-nya ya, pad di Windows mendaftarkan. Ini misalnya saya mengekstrak di C Flutter. Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman bisa mengakses atau buka terminal Flutter Dactyl, kemudian ditambahi parameter Android License. Ini digunakan untuk pertama kali karena kita perlu menerima lisensi Android ya. Nanti tinggal di oke ya, di yes saja. Kemudian nanti jalankan Flutter Dactyl untuk yang kedua kali. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian install Visual Studio Code, kemudian install juga extensionnya. Nah, sebenarnya untuk yang Windows maupun Linux hampir mirip, bedanya cuman ketika registrasi pad aja. Kalau di Windows kan kita sudah disediakan bentuk visual seperti ini ya. Kalau di Linux kita nanti pakainya di terminal. Nah, untuk yang di Linux untuk tahapan instalasinya itu pertama kita klik Linux untuk yang instalasi. Kemudian kita bisa menginstal Flutter menggunakan beberapa cara. Yang pertama menggunakan Snap, cuman ini saya tidak pakai, tapi saya lebih memilih menginstal Flutter manual. Yang pertama teman-teman bisa download lewat zip yang ada di sini. Flutter stabil ketika video ini dirilis itu versinya 253, kemudian di-download, kemudian dimasukkan ke dalam folder apa ya, kemudian diekstrak seperti ini. Nah, untuk di tempat saya misalnya berupa hasil downloadan, kemudian saya pindahkan ke dalam folder software yang ada di sini dan Flutter di sini. Itu ya diekstrak seperti biasa, atau teman-teman juga bisa menggunakan Git ya untuk mengcloning project Flutter ya dari repository GitHub. Ya, ini juga boleh. Jadi ini pilih salah satu ya, antara git clone ataukah mendownload dari arsip ini. Kemudian tahapan berikutnya yaitu menambahkan Flutter tool ya, atau command Flutter ke dalam pad. Kalau di Linux itu menggunakan perintah ini, export pad sama dengan pad dan seterusnya. Cuman ini hanya temporary. Kalau agar pad kita itu permanen, tinggal di scroll ke sini ya. Nanti to permanently bisa lihat di update your pad. Itu tinggal dimasukkan ke dalam, kalau saya letakkan di base RC ya, nano
base RC ya di dalam home. Untuk yang paling bawah sendiri ini saya letakkan perintah export ini pet, kemudian home, Hanif, software, flutter, bin. Nah ini yang saya letakkan. Kemudian jangan lupa pet untuk yang sisanya juga letakkan di baris yang paling akhir. Jadi jangan sampai pet nanti ditimpa cuman satu ini toh, karena pet kan digunakan untuk binary yang lain ya, tidak cuman flutter saja. Nah seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya jalankan flutter Dactor seperti ini. Flutter akan melakukan pengecekan apakah requirement yang ada di dalam sistem kita itu sudah memenuhi requirement yang dibutuhkan oleh Flutter. Nah untuk tempat saya ini misalnya sudah centang hijau semua, artinya sudah tidak ada masalah. Kalau nanti misalnya ada satu yang tanda silang, itu harus dibenahi. Contoh seperti ini, misalnya di Android Toolchain itu nanti ada tanda silang. Biasanya ini untuk menerima Android licenses. Nah ini di Windows juga sama ya. Itu kenapa ini harus dijalankan terlebih dahulu ya, Android licenses. Jadi jangan cuma Flutter Doctor saja, tapi pakai Android licenses seperti ini. Baru nanti setelah di accept, baru nanti jalankan Flutter Doctor yang kedua, nanti pasti no issues found. Kemudian di dalam Flutter itu kan ada beberapa branch atau istilahnya channel. Ada channel development, ada channel beta, dan ada channel stable. Kalau kita lihat di sini ada perintah Flutter channel untuk melihat channel apa saja yang tersedia. Ada master, dev, beta, stable. Dan biasanya memang Flutter merekomendasikan kita berada di channel stable ya. Tapi saya lebih memilih menggunakan channel beta ya. Kenapa? Karena channel beta ini update-nya mungkin ya 1 bulan lah itu pasti nanti ada rilis baru. Jadi nanti misalnya teman-teman sudah ada Flutter di komputer, jangan dibiarkan lama-lama ya. Artinya ketika ada update rilis baru itu ya di upgrade. Jangan sampai misalnya Flutter teman-teman masih versi 2.2 ya, itu sudah terlalu lama. Nah untuk berpindah ini saya menggunakan channel beta, yaitu tinggal menggunakan Flutter channel, diikuti nama channelnya. Ini misalnya saya mau beralih ke stable ya, ini juga bisa. Nah ini karena saya sudah di beta ya, berarti di beta saja. Kemudian setelah itu langsung upgrade saja untuk ngecek nanti dia akan download versi upgradean terbaru. Nah ini karena saya sudah pernah upgrade sebelumnya sehingga tidak ada upgrade terbaru. Jadi biasakan lakukan Flutter upgrade di channel beta. Kalau stable lebih lama ya, biasanya 2 atau 3 bulan sekali itu nanti baru ada rilis stable. Kemudian berikutnya setelah kita mengupdate pet ini juga sudah ya, ini sudah. Itu berikutnya adalah install Android Studio. Teman-teman bisa download Android Studio di Android Studio download. Silakan di-download sesuai dengan versi OS yang teman-teman miliki. Biasanya kalau di sini itu nanti dia akan deteksi sistem kita itu menggunakan sistem operasi apa sih? Karena saya menggunakan Linux ya, ini akan terdeteksi kalau kita klik download, nanti otomatis Android Studio ini di webnya akan mendownload yang versi Linux. Oke, ini di download saja ya. Untuk yang versi Linux itu dia versi zip ya, bukan installer. Kalau di Windows installer itu bisa di install seperti biasa. Kalau di Linux itu sama seperti Flutter, yaitu berupa zip dan kita ekstrak manual di dalam Android Studio seperti ini. Nah untuk menjalankan itu kita menjalankan Android studio.exe di dalam folder Android Studio /bin. Maka kita perlu masuk ke dalam lokasinya cd software Android Studio, kemudian bin, dan masuk ke studio.exe seperti ini dijalankan. Jadi kalau saya cari di sini studio ya, itu tidak ada ya Android Studio karena ini ekstrak manual. Android Studio sendiri digunakan hanya untuk menginstal SDK Manager. Jadi nanti silakan teman-teman buka di sini ya. Jadi tidak perlu create new project seperti ini, tapi langsung masuk ke SDK Manager saja. Kemudian ini biasanya ketika teman-teman membuka Android Studio pertama kali itu nanti masuk ke wizard ya. Kalau saya kan wizardnya sudah dulu, itu nanti tinggal di next saja, biarkan installer atau wizard melakukan instalasi seperti biasa. Nah wizard nanti biasanya akan memilihkan SDK platform dan juga SDK tools ya yang dipilih. Kemudian setelah tahapan wizard itu teman-teman perlu menambahkan satu tool lagi manual. Nah nanti masuk ke SDK tools, ini show package detail, ini dicentang dan teman-teman menginstal yang ini ya, Android SDK command line tools, pilih yang latest ini, dicentang kemudian di apply.
nanti dia akan menginstal. Karena ini komputer saya sudah terinstall, berarti ya oke, itu aja. Kalau belum terinstall ya di komputer teman-teman silahkan diinstal dulu ya, karena Android Command Line Tools itu wajib ya. Terus sudah ya, fungsi Android Studio cuman ini aja sih, terus ditutup. Walaupun nanti kita bisa menggunakan Android Studio untuk ngoding ya, tetapi biasanya Android Studio itu kan terkenal berat, memakan resource terlalu besar. Nah, setelah SDK terinstall, kemudian ini minta Android emulator. Nah, Android emulator sendiri itu cocok kalau RAM di komputer teman-teman itu memenuhi. Kalau saat ini itu kalau mau jujur RAM 8 GB itu ya ngos-ngosan untuk menghandle emulator ya, karena emulator itu butuh dedicated RAM, nanti dia akan memakan RAM komputer yang kita pakai. Kalau teman-teman pengen mencoba testing ya Android emulator juga tidak apa-apa, bisa lewat tadi ya, sudah saya tutup. Nah, di studio.sh ini juga ada AVD ya, atau Android Virtual Devices. Nah, masuknya ke sini AVD Manager. Nah, ini di contoh ini misalnya ada 2 device emulator di dalam komputer saya. Yang pertama ada Flutter emulator, yang kedua ada Pixel 2 AP30. Kalau masih kosong, nanti tinggal create virtual device, kemudian pilih tipe HP-nya itu apa. Ini kita bisa pilih yang 1080p ya resolusinya. Bisa Pixel 2, Pixel 3. Kemudian pilih yang ada Play Store-nya ya, yang ada Play Store-nya seperti ini. Misalnya Pixel 3 next, kemudian pilih OS-nya, itu yang Android R pakai ini. Kemudian kalau ini belum di-download, nanti tombol download-nya nanti aktif ya, seperti di bawah ini. Karena ini sudah saya download sebelumnya, ini sudah nggak muncul. Kemudian nanti tinggal next, nanti finish, itu nanti dia akan meng-create. Dan nanti coba run, virtual device-nya akan terbuka atau berjalan. Nah, kita bisa menjalankan virtual device itu tidak mesti lewat Android Studio seperti ini, tapi di dalam Visual Studio Code itu nanti juga ada ya untuk running virtual device. Dan ini memang saya sarankan ini ya, kalau RAM kalian tidak kuat, mending menggunakan HP fisik. Nanti teman-teman bisa menggunakan HP fisik, caranya tinggal colok ya pakai USB, kemudian di dalam HP kalian itu ubah menjadi mode developer ya, mode developer. Nanti silakan kalian cari di Google developer mode Android device. Ya, nanti akan ada caranya ya. Nah, ini developer option menu itu biasanya di hidden ya. Caranya masuk ke setting, kemudian about device, about phone ya, masuk ke build number, tekan 7 kali. Nanti developer option itu akan muncul. Baru nanti ketika untuk yang Android versi terbaru itu biasanya kita jangan pilih yang charge only tapi transfer file ya. Nah, nanti kalau device kalian sudah tercolok dan sudah dikenali, tinggal jalankan Flutter Devices. Nah, ini misalnya RMX 1851, ini punya saya mobile. Ini berarti device fisik saya sudah dikenali. Ini Android 11 menggunakan AP30 atau Android 11. Kemudian ini karena tadi Flutter itu multi-platform, itu kita juga bisa running ke desktop ya, ini Linux desktop ini juga bisa. Kemudian bisa juga kita running ke web ya, menggunakan Chrome web ini, web JavaScript. Jadi ada 3 device yang sedang terhubung. Nah, ini walaupun tadi di AVD devices itu ada 2 emulator, tapi karena emulatornya sedang tidak jalan, maka di sini tidak dikenali ya, karena belum jalan. Nah, ini ya, ini tadi sudah Android licenses untuk menerima accept. Kemudian berikutnya adalah kita perlu menginstal Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman tinggal cari code Visual Studio Code download ya, nanti tinggal klik download sesuai dengan versi sistem operasi yang teman-teman miliki. Kalau saya di Linux ya pakainya yang dep ini, diinstal seperti biasa. Kemudian nanti silakan dibuka Visual Studio Code. Nah, ini karena berupa installer, maka saya bisa install dep ini dan nanti bisa muncul di ini ya, di start menu ini. Pastikan setelah Visual Studio Code terbuka, pastikan teman-teman menginstal extension di sini. Nah, pilih Flutter ya, dicari Flutter ya.
di sini Flutter ya, nanti teman-teman akan ketemu dan ini nanti klik terus install ya. Kalau ini kan akan muncul semua extension yang berkaitan dengan Flutter, tapi kita perlu menginstal yang utama dulu. Nah, pastikan Flutter terinstall terus juga pendukung yang lain. Kalau Dart ini sudah otomatis ya, begitu teman-teman install Flutter, Dart juga nanti akan terinstall ya. Nah, ini ada extension tambahan yang sering saya gunakan yaitu bracket pair colorizer, ini juga bisa teman-teman install. Kemudian ada Flutter Color, ini untuk color picker menggunakan Flutter. Kemudian ada PubSpec Assist, ini untuk mengolah atau mengatur, memanage ini library di dalam project Flutter kita. Setidaknya kalian memerlukan extension ini. Kemudian kalau sudah, itu teman-teman bisa mulai membuat project. Sebenarnya bisa mulai dari sini. Misalnya saya selalu menaruh semua project Flutter itu di dalam Studio Project. Itu bisa menggunakan perintah Flutter create, kemudian nama projectnya misalnya my app seperti ini. Nah, tetapi kalau di Visual Studio Code itu bisa dijalankan melalui view command palette. Dan di sini sudah ada Flutter new project ya. Kalau belum muncul ya diketik aja Flutter. Nanti dia akan memfilter perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan di dalam Visual Studio Code. Ini Flutter new project, kemudian tipenya yaitu application di dalam Studio Project. Ini berarti sudah oke. Ya, di sini itu nanti kita tidak perlu membuat folder ya. Nanti di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kita diminta untuk memilih atau memasukkan nama aplikasi. Ini misalnya coba app seperti ini. Ini nanti akan membentuk folder di dalam Studio Project tadi. Nah, ini berikutnya nanti dia akan building. Nah, ini perintahnya Flutter create ya. Kalau di dalam Visual Studio Code ini ditambahi parameter tambahan. Kita menunggu saja sesuai ini. Nah, ini sudah jalan. Nah, bisa kita lihat langsung terbuka main.dat. Main.dat sendiri merupakan file induk yang mana nanti kita akan ngoding utamanya itu di sini. Atau file yang akan dieksekusi pertama itu adalah main.dat. Nah, ini bisa kita lihat di dalam toolbar di bawah ini. Dia akan ketemu biasanya itu menggunakan Dart ya, terus ada Dart DevTool yang bisa kita akses di web browser ya. Ini untuk development tools. Kemudian ini Flutter yang digunakan itu versi 28 pre, ini untuk yang beta, dan device yang terhubung itu ada 3 dan yang saya pilih adalah RMX 1851 seperti ini. Nah, tentunya akan sangat merepotkan ya, artinya teman-teman ngoding di layar ini, kemudian nanti kalian juga melihat HP fisik kalian. Kalian harus sering toleh-toleh ya, menoleh. Akan lebih baik kalau display layar HP kalian itu juga kalian munculkan di layar komputer kalian atau layar laptop kalian. Ini pun kalian bisa menggunakan tools ya. Tools namanya, kalau saya menggunakan Screen Copy ya, SCR CPY ya. Nanti kalian cari di Google. Ini buatan Genymotion dan ini free ya, free dan open source. Klik aja dan nanti silakan cari di rilis ini, sesuaikan dengan versi sistem operasi yang teman-teman miliki. Bisa support Windows, Linux, Mac, itu nanti tinggal download. Nah, kalau sudah ini pun juga, kalau sudah nanti di terminal itu bisa kalian jalankan. Nah, di dalam Visual Studio Code ini kita bisa membuka terminal seperti ini ya, dan jalankan Screen Copy seperti ini. Nah, nanti dia akan display seperti ini. Nah, biasanya nanti kalau perintah scrcby tidak dikenali, berarti kalian perlu mendaftarkan scrcby ini ke dalam pet ya. Hampir sama seperti kalian mendaftarkan pet untuk ekstensi Flutter Bean. Sehingga nanti scrcby ini bisa dijalankan di folder manapun. Nah, ini sudah muncul, kemudian saya buat always on top. Kalau di Linux ini ada ya, di on top, sehingga kalau kita kursornya di sini ini tidak akan ke bawah ya. Atau misalnya kalau tidak bisa di always on top ya berarti untuk yang IDE-nya atau Visual Studio Code-nya ini digeser screen-nya manual seperti ini. Berarti ya seperti ini juga bisa. Berikutnya yaitu bagaimana caranya kita bisa menjalankan source code ini itu langsung run dan tampil di dalam Android ini. Nah, kita tinggal run, kemudian pilih run without debugging, nanti dia akan melakukan compiling, dan proses compiling pertama kali ini terkadang bisa lama, sebentar, tergantung hardware teman-teman yang kalian miliki, dan biasanya ketika proses building pertama kali itu juga butuh akses internet. Jadi pastikan komputer kalian itu juga sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita menunggu. Nah, ini bisa jadi muncul warning seperti ini. Diabaikan dulu enggak apa-apa. Oke, masih
building. Seperti ini ya, sudah ya berhasil di build. Nah, ketika sudah berhasil di build seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal Android ya, aplikasi Android ke dalam Android Basic kita. Nah, ini kalau di plus itu nanti akan bertambah jumlah hurufnya, dan ini standar ketika kita membuat atau create project pertama kali itu nanti akan muncul seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Nah, cukup ya untuk materi pendahuluan ini, dan kita akan ketemu di materi selanjutnya.